الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد المكرم والمحترم الحبيب أحمد شهاب الدين حفظه الله. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru yang kita cintai, yang kita muliakan dan kita ta'zimi bersama, wabil khusus sahibul majlis al-mubarak, guru kita, Guru Sofwan Sah hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayatih wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyah. Kita doakan semoga beliau panjang umur serta sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, diistiqomahkan oleh Allah dalam dakwahnya, serta majlisnya tambah makmur, tambah memberikan manfaat dan barakah bagi orang sekitar. Amin ya rabbal alamin. Berikut guru kita tercinta, Guru Haji Udin hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayati, dan guru kita tercinta Guru Muhammad Subhan, bisa lupa juga ini. Hafizahullah, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, bisnisnya lancar, mudah-mudahan usahanya lancar, dakwahnya lancar, segala urusannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada guru kita Guru Muhammad Saleh. Ini sebarataannya nih, sahabat-sahabat ulun, kakawalan ulun, sebarataan satu perjuangan ya dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini para tuan guru kita senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan dakwahnya, dalam urusan dunianya, dalam urusan akhiratnya, dalam urusan ibadahnya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelahnya lagi Guru Rusdi, dan juga di tengah-tengah kita ada Guru Rusdi hafizahullah wa ra'ah. Dan barangkali masih banyak para tuan guru, baik yang masih anum ataupun yang sudah tua, semuanya tanpa terkecuali saya ta'zimi, kita muliakan, kita ta'zimi mereka semuanya, dan selalu kita doakan mereka semuanya semoga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para tutuha, para sesepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, jamaah majlis ta'lim wa zikir. Majlis ta'lim apa ni? Ihsan. Al-Ihsan. Mudah-mudahan pian seberataan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga pian seberataan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, baik itu hajatan dunyawiyah maupun hajatan ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para acil julak, para bunda yang ada di belakang sana, semoga yang hadir di sini pian sabarataan tambah disayang oleh suaminya, dan masing-masing dari pian semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu pian semoga oleh Allah dijadikan anak cucu yang saleh salehah. Amin ya rabbal. Bisnis laki pian masing-masing semoga dilancarkan dan dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang sugih dan hartanya berlimpah ruah serta barokah, dan menjadi donatur majlis al-ihsan. Amin ya rabbal
alamin. Alhamdulillah, puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ula atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, di mana bersama-sama kita kawa berkumpul dengan para tuan guru, dengan para habaib, terlebih lagi untuk menuangkan cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita menuju majlis taklim ini dibalas oleh Allah dengan pahala. Bahkan semoga sebelum melangkahnya pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan yang sudah duduk di sini sampai bulik lagi, semoga dicatat sebagai fi sabilillah. Dan semoga yang ada berkeinginan di dalam hatinya untuk tulak haji, oleh Allah dimudahkan kawa tulak haji. Berkeinginan hendak umrah, dimudahkan oleh Allah kawa berumrah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, sang nabi yang amat kita cintai bersama Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad. Berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau dan juga para tabi'in, tabi'in dan juga para salafun salih sampai dengan kita sabarataan dan regenerasi kita insyaallah ila yaumil qiyamah. Sabarataannya kawa masuk surga di bawah bendera Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya datang ke sini sengaja berziarah dengan ding sanak saya. Ini dengan beliau saya bukan setahun 2 tahun kenalnya, apalagi sebulan 2 bulan atau seminggu 2 minggu atau sehari 2 hari. Tapi mulai dari beliau ini masih bujang, masih kurus, masih belum jadi lurah, belum jadi kepala desa, ya, belum jadi pengasuh pondok pesantren, belum mengelola pondok pesantren, sampai ini sudah menjadi manusia insyaallah, ya, dan memanusiakan manusia yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi lawas benar berkawal dengan beliau, dengan mintuha beliau, guru kita seberataan, ya, guru Anang Syarkawi, sampai sudah tulakan ke Jakarta, tulakan ke Bogor, tulakan ke Puncak. Alhamdulillah banyak kenang-kenangannya. Begitu juga di masa Abah Guru Darham almarhum, ya, biasa kami berkumpulan dengan beliau. Begitu juga dengan ding sanak ulun guru Muhammad Subhan, biasa dengan guru Udin, dengan guru Muhammad Soleh. Itu bukan muha-muha yang asing, ya, memang dari dulu sudah. Ini Haji Udin dari mulai Bahari Sugih sampai ini, ya, tetap tidak berubah wajahnya. Masya Allah. Muhammad Soleh belum berisi sarang burung walet, sampai ini sudah berisi sarang burung walet. Ya, tahu ulun. Ya, beliau ini belum berisi tambak iwak amas, iwak nila, iwak macam-macam iwak nih, sampai ini sudah berisi tambak nih. Tahu ulun. Ya, perkembangan bubuhan yang di sini tuh, nah, di Keker dan Samarinda. Tahu aja mana-mana yang masih pinandu, nang kada pinandu dengan ulun tahu juga ulun. Ya, alhamdulillah ulun hanya mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang biasa. Kita berziarah kepada orang-orang alim semata-mata untuk mendapatkan apa? Barokah dari Allah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani. Bayangkan saking bernilainya kita berziarah dengan seorang alim. Iya, man zara aliman, itu saikung orang alim. Iya, malam hari ini alhamdulillah ulun berdapat dengan orang-orang alim. Iya, orang-orang alim banyak, berarti orangnya, manusianya, orang alimnya itu banyak. Nah, saikung, 2 ikung, 3 ikung, 4 ikung, 5 ikung. Itu nang kelihatan, belum nang kada kelihatan. Itu yang di dunia nyata, belum yang di alam gaib. Iya, secara arwah
fi alamil arwah, hadiran, ya. Nah, berziarah dengan mereka orang alim, orang yang mempunyai ilmu, ya, orang yang di dalam tubuh beliau ini mengalir ilmunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila pian datang kepada beliau, berziarah kepada beliau seperti ulun pada malam hari ini, ya, ulun mendengar di Samarinda ni, ding sanak ulun di sini sudah mengolah pondok pesantren, ding sanak ulun di sini sudah ada berisi majlis seorang, ulun singgahi ke sini. Alhamdulillah berziarah dengan kawan ulun ni, dengan ding sanak ulun ni, ya, mendapatkan apa? Ujar Rasulullah, man zara aliman faka'annama zarani. Ya. Dalam hadis riwayat yang lain, man zara aliman faqad zarani. Siapa yang telah berziarah kepada orang alim, maka dia telah berziarah kepada saya. Wa man zarani, dan barang siapa yang berziarah kepada saya, ujar Nabi, ya, faqad zarallah, berarti dia telah berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya parak dengan Allah. Ya. Barang siapa yang berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala, fama'wahul jannah, tempatnya adalah sorga. Ya. Pian saban minggu datang ke sini, malam minggu tepatnya berziarah terus dengan beliau. Jangan sampai pian hanya memandang, jangan sampai pian hanya berziarah dudukan dari jauh. Kalau bisa juga bermusafahah dengan beliau-beliau ini, diragap, ya, dijapai tangannya, jangan kantongnya yang dijapai, ya, tangannya dijapai, dicium tangannya, ya, dicium tangannya. Man safaha aliman faka'annama safahani. Karena apabila kita bermusafah dengan seorang alim ini, seperti beliau-beliau ini kan pemuka-pemuka agama, pemangku-pemangku agama syariat Nabi Muhammad, para delegasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pian, ya, perlu ketahui, ini darahnya mereka-mereka ini beracun. Beracun pian darahnya ini. Nih, darahnya Guru Muhammad Subhan ini beracun. Jangan macam-macam dengan beliau. Nih, darahnya Guru Sofwan Shah ini beracun. Hati-hati nih, racunnya ini dahsyat sekali. Racunnya ini kadang-kala dibawa ke dokter kalau sudah beracun, kadang-kala dibawa ke rumah sakit, ya, kalau sudah beracun, ngalih obatnya. Allahu Akbar. Semuanya para tuan guru, darahnya itu beracun. Ya, artinya jangan disakiti, jangan dilukai pihak. Ya, andai pian merasa di dunia belum mendapatkan musibah karena melukai, menyakiti para tuan guru, nanti di akhirat akan dikumpulkan itu musibahnya jauh lebih dahsyat lagi. Waduh, bahaya, beracun darahnya. Wah, jangan macam-macam. Al-Habib Muhammad bin Ahmad, ya, Al-Muhdar, kemudian Al-Habib Umar Muhdar, ya, ini orang-orang yang luar biasa. Jangankan melukai orangnya, melukai peliharaannya, melukai peliharaannya saja, melukai hayamnya kalau berisi hayam, melukai kambingnya kalau berisi kambing, ya, melukai iwaknya kalau berisi tambak, ya, itu bisa matian orang itu. Hati-hati itu. Ya, Masya Allah. Ulama ini luar biasa, dicintai oleh Allah. Kalau kita bermusafahah saja dengan mereka, para ulama itu tersambung musafahahnya dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita datang kepada mereka, para ulama, berziarah, maka ujar Nabi sama dengan berziarah kepada saya. Kalau berziarah kepada Rasul berarti sama dengan berziarah kepada Allah, berarti tempatnya surga. Alhamdulillah. Ya, akrimul ulama, ujar Nabi. Ini perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Kada pandang dulu siapakah, dari manakah, apakah sukunya, sama seberataannya. Apabila orang itu mengandung ilmu Nabi Muhammad SAW di dalamnya, akrimul ulama, ujar Nabi. Ya, akrimul ulama, muliakan para ulama, cintai para ulama, sayangi para ulama, fa innahum, karena mereka para ulama itu adalah kurama indallah. Mereka mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, wa mukramun, dan mereka dimuliakan. Mereka kurama indallah,
wa mukramun, dan dimuliakan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan mereka para ulama. Rasulullah memuliakan mereka para ulama karena mereka para ulama itu adalah delegasinya Sayyidina Muhammad, duta besarnya Nabi Muhammad. Jangan dilihat, oh ini kada bebulang, oh ini kada berjubah, biasa-biasa saja. Itu cuman surah, gambarannya saja. Intinya ilmu yang terkandung di dalamnya yang bersanad kepada Sayyidina Muhammad, yang langsung tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menginfokan kepada kita nih sebarataan, jangan sampai kita ada golilul adab, kurang adab, apalagi berani melukai, berani untuk menyakiti mereka para ulama. Waduh, hati-hati. Ujar Nabi, justru sebaliknya, akrimul ulama, muliakan mereka para ulama. Fa innahum, karena mereka itu kurama indallah, mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa, mereka adalah orang yang mulia justru. Orang yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Wa mukramun, dan mereka dimuliakan oleh Allah. Mulia di mata Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena melihat ilmu yang ada terkandung di dalam dirinya mereka. Allah, apalagi mereka-mereka yang setiap harinya mengajar, setiap harinya berdakwah, setiap harinya membina umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum khulafa'ur rusul fi umamihim. Mereka para ulama itu khulafa'ur rusul, penggantinya Nabi untuk mengayomi umatnya, membawa umatnya, menggiring umatnya kemana? Ke sorga. Menggiring umatnya Nabi Muhammad kemana? Ke sorga. Membawa umatnya Nabi Muhammad kemana? Ke sorga. Siapa yang membawa kita ke sorga? Kalau bukan ulama, bujur apa bujur? Ayo, siapa kalau bukan ulama yang membawa kita ke sorga? Ulama tuh. Luar biasa, karena ulama tadi itulah yang mengajari kita istinja. Siapa kalau bukan ulama? Sehingga dengan kita bisa istinja dengan sempurna, akhirnya kita bisa sembahyangnya sempurna. Kita mengenal solat, kita mengenal puasa, kita mengenal zakat, tahu ilmu-ilmunya, setiap item daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngajari kita itu? Kita tahu ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ilmu tauhid. Siapa yang ngajari kita? Kita mengenal ilmu tasawuf. Siapa yang mengajari kita? Ulama. Kalau laulahum, kalau bukan karena mereka ulama, kita tidak bisa mempunyai apa-apa, tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Bahkan laduk dikatil jibal, laduk dikatil jibalu wal abdu wal biharu, semuanya akan bergejolak, demonstrasi kalau tidak ada mereka para ulama. Jadi wujuduhum, dengan adanya mereka para ulama bertebaran di atas hamparan muka bumi ini adalah amanun fil ardi, memberikan keamanan di dalam hamparan bumi ini. Alhamdulillah. Makanya datangi mereka para ulama. Nah, ketika kita datang dengan majlisnya mereka para ulama, ujar Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya ibna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Kamu duduk di majlis ilmu sa'atan, sesaat. Di majlis yang dipimpin oleh guru Safwan, di majlis yang dipimpin oleh guru Muhammad Subhanallah. Subhanallah. Yang dipimpin oleh para tuan guru kita. Saatan, sesaat. Jangan kita koler. Kita kadang berada di tengah-tengah laut, kalau seharian kada koler, mendulang iwak. Kenapa kita ini berada di majlis ilmu sesaat saja? Koler, jangan koler. Tetap kita hadir istiqomah di majlis ilmu. Sekarang malam ini di sini, nanti besok di mana lagi, datangi terus. Ujar Rasul, ya ibna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'ah. Sa'atan, sesaat, sekejap, setumat aja pian barang duduk di majlis ilmu. La tamassu qalaman wa la taktub harfan. Kada membawa pulpen, kada usah mencatat, kada usah juga membawa buku, sudah datang saja tangan kosong.
Ya, kada usah bawa makanan, sudah disediakan makanan, minuman ada sudah. Ya, ada pisang, ada buah-buahan, ada makanan kayaknya insyaallah kalaunya ada. Ya, kalaunya tidak ada, ya jangan sarik. Ya, jangan sarik makanan di rumah. Ya, karena ini bukan restoran. Ya, jangan dikira aku nih mau makan di majlis saja, akan kayak pasti ada makanan di sini, jangan. Ya, di sini kita mencari pahala, mencari barokah, mencari nadrah daripada Nabi Muhammad SAW, mencari ilmu di sini, bukan mencari isi perut. Ya, kalau hendak mencari isi perut, nah di situ banyak ada iwak harwan tuh di pasar sana, iwak harwan, iwak amas, iwak nila. Ya, di situ tempatnya, bukan di sini. Tapi kaunya ada, alhamdulillah, berarti memang gurunya karom, gurunya memang dermawan, alhamdulillah. Tapi kalau di sini insya Allah ada, sudah tadi ulun sudah melihat, soalnya bisa dipastikan, soalnya tadi dari rumah beliau ini sudah disusun semuanya. Iya, iwaknya ayam, ya, tenang aja. Alhamdulillah. Jadi kalau pas datang pian ke sini belum makan, pas saja tuh. Iya, pas saja. Alhamdulillah, barokah. Ya, kalau makan dengan orang yang soleh, di tempat orang yang soleh itu makan yang banyak. Kalau bisa tambah makannya. Iya, 2 piring, 3 piring. Kalau orang lain sudah kebagian. Ya, ini orang lain belum lagi dapat, pian sudah 4 piring. Wah, terlalu banyak itu. La tamassu qalaman wa la taktub harfan. Kada mencatat, kada membawa buku, kada membawa pulpen. Berdiam aja. Mendengar. Bisa jadi mendengar pun kada paham. Ya, kayak apa bisa paham orang di muhanya HP? Ya, yang dilihatnya HP. Kalau yang di HP dilihatnya itu live streaming, siaran langsung. Ini yang dilihat dalam HP gambar si Amoy. Bah, kayak apa? Anda paham itu? Sekalipun di muka duduknya di sab yang pertama, tetap aja apa yang semalam dipandirkan Habib Muhammad tuh, aku kada tahu aja. Astagfirullah, ikam duduk di muka ini melihat HP semalam. Nah, melihat HP isinya macam-macam. Ya, kalau HP ya ada live streamingnya di sini. Nah, apa itu? Ya memang melihat muha beliau ini. Ya, alhamdulillah. Kalau salah muha yang dilihat, ya orang muha guru ini muha siapa? Ya, muha artis. Aduh, jangan sampai. Ya, fokus. Ya, meskipun tidak bawa apa-apa, pokoknya berdiam. Paham kada paham. Iya, paham kada paham. Aku nih setiap minggu jadi kada paham. Aku nih duduk di majlis itu. Iya, tahunya parut kanjang bulik tuh itu aja. Oh, paham kada paham, tetap pian mendapatkan barokah. Andai Allah turunkan rahmat, pian di antara yang mendapatkan rahmat. Allah turunkan pahala, di antara pian yang mendapatkan pahala. Allah turunkan amas malam hari ini, pian yang salah satu yang mendapatkan amas itu juga. Apapun yang diturunkan pada malam hari ini oleh Allah kepada pian-pian sebaratanya dapat. Amin. 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 Dan pasti itu rahmat pasti turun, pahala pasti dapat. Allahu Akbar. Kalau tidak, enggak mungkin Rasulullah sampai mewanti-wanti, menekankan kepada Abdullah bin Mas'ud, duduk pian usahakan di majlis ilmu ya Rasulullah. Walau sah, meskipun hanya sesaat, meskipun kada membawa apa-apa. Ya syukur-syukur kalau datang ke sini guru, ulun kada kau bawa makanan, kada kau bawa buah-buahan, apalagi minuman juga, ulun mentahnya aja nah segan pian, bagus lagi itu. Ya, nih mentahnya aja nah. Tolong bacakan Fatihah segan ulun keluarga, bagus seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini kada bawa apa-apa, ulun kada berisi apa-apa, lebih baik ulun hendak datang aja ke majlis beliau ini. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ya tidak membawa apa-apa, cukup duduk sesaat di majlis ilmu. Masya Allah. Apa ujar Nabi? Khairun laka min idki alfi raqabah. Lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 budak. Ya, kita zaman sekarang ini tidak ada budak dan tidak boleh ada perbudakan terhadap manusia. Sudah dihapus, undang-undangnya sudah dinonaktifkan, sudah dihilangkan undang-undangnya itu. Tidak ada lagi perbudakan wah ini, tidak ada lagi mut'ah. Itu undang-undang mut'ah, kawin kontrak itu sudah ditiadakan. Memang sempat ada. Ya, sempat ada itu undang-undang perbudakan, undang-undang apa namanya kawin kontrak, itu sempat ada.
Ya, tapi ini sudah ditiadakan lagi itu undang-undang itu. Ya, artinya apa? Tidak boleh ada perbudakan terhadap manusia. Akan tetapi masih ada mendapatkan pahala membebaskan budak. Ya, dengan cara apa? Hadir ke majlis ilmu sesaat. Bahkan nilai pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang duduk di majlis ilmu tadi itu bukan bandingannya satu budak. Khairun min itqi alfi raqabatin, daripada 1000 budak. Satu budak saja kita bebaskan, seperti Sayyidina Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dari tangan Umayyah. Itu terkenalnya luar biasa. Ya, terkenalnya itu luar biasa. Terkenal kebaikannya Sayyidina Abu Bakar, apalagi kalau sampai bisa membebaskan budak-budak yang banyak. Ya, luar biasa. Seperti Abdullah bin Abbas. Ya, mereka orang gencar untuk membebaskan budak-budak tadi itu yang ada di tangan fulan, ada di tangan fulan, ada di tangan fulan, dipekerjakan oleh fulan-fulan, dibebaskan biar hur, biar merdeka mereka, bebas hendak berbuat apa sekehendaknya. Ya Allah, itu tidak mudah membebaskan budak itu pakai fulus, pakai uang. Ya, pakai fulus, karena bil fulus mulus, wala bil fulus ya mampus wala tembus. Ya, nggak bisa berjalan kalau nggak ada fulus. Bujur. Makanya nih beliau berkurhing aja karena fulus banyak. Ya, santuy. Masya Allah. Yang penting bertasbih. Pokoknya berhari-hari tasbih aja berputar. Ya, duit berdatangan beliau nih. Waduh, luar biasa itu. Nah, dan tidak bisa juga membebaskan budak kecuali dia ada duit juga. Ya, seperti mana? Ya, Umayyah ini bukan orang miskin, saudagar. Ya, larang itu membebaskan Bilal bin Rabah. Coba bayangkan, tapi kan luar biasa. Di tengah-tengah Bilal bin Rabah sedang disiksa oleh Umayyah. Ya, diandak di tengah terik matahari. Ya, di hamparan pasir putih yang begitu panas. Di atas perutnya diandak batu yang gonol. Coba bayangkan. Ya, suruh keluar daripada agama Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Tetap beliau ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Tak bisa sampai dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Coba, Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar terkenal jadinya. Ini duduk kita pian, nah setumat aja di sini mendapatkan pahala membebaskan 1000 budak, bahkan lebih afdol lagi, lebih baik lagi guru. Masya Allah, luar biasa apa kada? Luar biasa apa kada nih? Luar biasa. Luar biasa nilai pian nih di mata Allah ini, luar biasa. Andai dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua insan, niscaya majlis ta'lim Al-Ihsan ini bukan dari habis Isya akan dihibaki manusia, mulai habis zuhur sudah berdatangan ke sini. Sudah pasang-pasang ini pasang sajadah, ada yang menandai dengan macam-macam aja, dengan buku, dengan HP mungkin. Ini tempat kula, tempat kula. Mungkin ada yang diandak pakai ngaran di situ. Ya, ada orangnya juga dari habis zuhur berdiaman. Padahal acaranya habis Isya. Habis zuhur sudah berdiam di situ. Nah, saking kenapa? Saking hendaknya hadir ke majlis ilmu. Walau habwah, jangankan nang kau berjalan, nang kada kau berjalan, ngesot jalannya nah kayak bisa datang ke sini. Datang ke sini tapi kada ada jukung kada ada. Iya, bisa berkuyung. Jukung kada ada, berkunjung barang. Bisa sampai ke sini tuh. Andai itu dibuka oleh Allah, dan itu kenyataan memang nilai pahala, nilai rahmat, nilai kebaikan Allah yang diberikan sagan pian yang hadir pada malam hari ini. Waduh, sangat menggiurkan. Bisnis gonol. Ya, bisnis gonol. Makanya bubuhan majlis ini bubuhan yang sugi-sugi kena di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian wa nadharuka ila wajhil alim. Nah, mata pian selalu terarah pandangannya kepada siapa nih? Kepada beliau nih, guru. Subhanallah. Mandang wajah beliau ini, ingat Allah jadinya, ya kan? Subhanallah. Nah, itu langsung memandang wajah beliau, berzikir kepada Allah. Subhanallah. Dapat pahala terus. Luar biasa ini. Nah, biar itihi wajah-wajah ini orang-orang ini. Masya Allah. Wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka, ujar Nabi. Iya. Min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Allahu akbar.
Anda duduk di sini memandang wajah orang alim. Nah, Haji Udin ini orang alim sih dia. Iya, bukan alim menghitung fulus saja. Alim harap baca kitab, harap memaknakan kitab, harap mengertikan kandungan kitab. Kitab kuning, kitab putih, ya, kitab gundul, kitab berambut. Beliau ini. Wah, jangan macam-macam ini. Iya, Ustaz Muhammad Soleh ini. Kurus tuh awaknya, ilmunya lama gitu. Masya Allah. Beliau ini bukan kurus karena kurang makan, tapi kurus karena kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, atau kurus karena memikirkan walid kada kunjung datang. Kita sarang walidnya ada tak ada beliau ini. Wallahu alam walidnya ada kan berkunjung apa ada. Masya Allah, beliau ini alhamdulillah kada kurus lagi nih. Kada kurus lagi, sudah lamak dan alhamdulillah. Amin ya rabbal. Wah, ini luar biasa. Memandang mengitihi wajah-wajah beliau-beliau ini, kata Rasulullah, khairun laka ya min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Dan lebih baik buat kamu daripada kamu bersedekah 1000 kuda. Allah, seikung kuda, apalagi kuda Australia itu berapa harganya? Kuda Australia itu 30 juta, 40 juta, 50 juta seikung kuda itu. Apalagi kuda amuntai. Kuda amuntai ini sangat larang sekali karena memang kadada kudanya kadada. Masya Allah. Pian setomat dudukan di sini. Nilainya bagi Allah lah, bagi Allah. Kalau bagi kita ini kayaknya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Baik mau hanya kayak ini aja. Dulu kayak sama aja. Ini kan yang menjadi ukuran ini bukan dari pandangan manusia, tapi dari pandangan penilaian penilaian Allah. Duduk di tempat yang berharga seperti ini setiap tahun atau setiap bulan atau setiap minggu. Alhamdulillah setiap minggu di sini. Ya, lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba ini adakah yang mensedekahkan Fortunernya kepada guru? Ada apa kada? Ada enggak di sini? Mungkin datang orang sugih di sini. Guru Sofan, ulunik kebanyakan otot. Bingung hendak di mana di andaknya itu. Jadi sudah ulun sedekahkan sagan pian di jalan Allah sagan berdakwah nih. Ya, biar pian dakwahnya jangan di sini, terus keluar sana. Ke Muara sana atau ke manakah yang pakai otok tuh, ada otok ulun tuh Fortuner tuh sagan pian. Bah, kalau ada nang macam itu bagus tuh, ulun bisa berdaftar tuh dapat sebuting. Ya, Masya Allah itu. Apalagi 2, 3 otonya disedekahkan untuk fasilitas dakwah ilallah. Waduh, luar biasa ini. Nih kayak beliau ini otonya gagah ini. Iya lah. Luar biasa. Tahu sudah nukar oto Fortuner tahu. Sekalipun kalau diberitahu tetap tahu, namanya ding sanak nah. Tekeker. Tahuan, diam-diam. Kada berkesahan, giran besi utang aja berkesah. Bagian iwak sepi, nah bib doakan bib lah, nah jangan nukar oto Fortuner diam-diam. La ilaha illallah. Coba pian duduk di sini menuntut ilmu, itu nilainya di mata Allah. Sekali lagi, di mata Allah nilainya lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik, berarti lebih afdal, lebih istimewa daripada bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1000 buting Fortuner atau Pajero Sport. Siapa yang wani mengeluarkan Pajero Sport sampai 1000 itu? Wah, memang keledang ampunnya. Iyalah. Wah, ngalih itu. Senia aja udah buruk aja ngalih badan. Senia sudah buruk. Iya, sudah pagat-pagat jalannya. Nah, kalau dimintai orang masih, wow jangan jalan ini kesayanganku. Apalagi hendak dijulung. Aduh, ngalih. Tapi pian duduk di sini mendapatkan nilai pahala orang lebih daripada bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa.
Ada lagi sebutin lagi ujar Nabi, ya Ibn Mas'ud, salamuka alal alim, bermusafahah, bersalaman dengan orang alim. Nah, jangan sampai pian kada dapat kena. Ya, habis majlisan itu sebelum bukahan atau bulikan ke rumah, bermusafahah dulu dengan orang alim. Nah, guru. Nah, salaman dulu guru, dicium tangannya. Dicium, jangan digigit. Karena ada juga orang tuh cium, dibiarkan aja. Nah, dibulikan lagi sini. Dibulikan lagi sini. Dibulik, lawas sampai digigit aja. Astagfirullahaladzim. Itu namanya melukai. Aduh, jangan digigit. Iya, nah, guru, nah, salaman. Ada isinya guru. Nah, itu bagus lagi. Jangan digigit, kesian guru. Allahu Akbar. Luar biasa. Salamuka alal alim, kata Rasulullah, ya Ibn Mas'ud. Ya, kamu bermusafahah, bersalaman dengan orang alim. Ketika dicium tangannya, hadirkan anak pian, hadirkan cucu pian, hadirkan bini pian, keluarga pian. Mintakan kepada Allah barakah, berkat ilmu yang terkandung di tangan orang alim ini. Masya Allah. Ya, kena orang alim. Contohlah di sini, beliaukah atau beliaukah? Di sini kan Darussalam, ini pamangkih. Ya, yang Darussalam ilmunya juga bersanad kepada Rasulullah. Yang pamangkih ilmunya bersanad kepada Rasulullah. Nah, tangannya beliau sudah mencapai tangan gurunya beliau. Gurunya Ustadz siapa? Subhanallah. Ya. Nah, karena apa namanya, berpingkut lagi dengan gurunya, berpingkut lagi dengan gurunya, berpingkut lagi dengan gurunya, sampai dengan sahabat, sampai dengan Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Beliau begitu juga sama terus. Namanya silsilah zahabiyah, sanadnya bersambung karena besi guru ini. Pian anak mencari guru yang nyata-nyata ini. Ini latar belakangnya ini jelas, ini di mana belajarnya, di pamangkih jelas. Ada wujudnya. Ya, ini di mana belajarnya, Darussalam ada wujudnya sampai ini. Ini belajar di mana guru? Wah, di alam gaib. Dah, itu jangan. Hati-hati dah sudah. Ini belajarnya jangan alam gaib. Ilmu gaib pulang ya diajarkannya. Hati-hati itu. Yang jelas-jelas saja, nyata-nyata. Iya, jangan mati suri aja beliau tadi. Iya, salamuka alal alim. Nah, bermusafahah, bersalaman, ya, dengan tangannya orang alim, khairun laka, ujar Nabi, wahai Ibn Mas'ud, lebih baik buat anda min ibadati alfi sanatin, daripada beribadah sampai 1000 tahun. Allahu Akbar. Ibadah sampai 1000 tahun, 2000 tahun. Kalau ibadah cuman ibadah yang kaitu aja, kalau dengan ilmunya habaan mansura, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Musafah dengan orang alim nyata-nyata dengan dasar cinta kepada mereka, dengan penuh penghormatan terhadap mereka orang alim tadi itu, maka setiap orang alim diprioritaskan oleh Allah untuk membolehkan menyelamatkan muridnya. Itu orang alim diprioritaskan oleh Allah untuk menyelamatkan murid-muridnya. Karena beliau nih guru Safwan, nih guru Muhammad, subhanallah. Ini nanti mencari-cari muridnya. Mana murid-muridku nih yang semalam biasa datang ke majlisku nih? Aku bawa ke hadapan Rasulullah. Luar biasa. Diselamatkan karena memang mereka mendapatkan prioritas, ujar Nabi SAW. Kan syafaat itu ada dengan para nabi, ya, ada juga dengan para ulama. Ya. Nah, diantaranya para ulama-ulama kita yang lillahi ta'ala ini, yang mereka itu akan mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan murid-muridnya. Jadi pian yang istiqomah di sini, insya Allah beliau siap untuk membawa pian ke dalam sorga. Mudah-mudahan kita seberataan masuk ke sorga dengan selamat tanpa diproses sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pian seberataan sugih. Mudah-mudahan dosa kita seberataan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan di hati kita ditanamkan cinta terhadap mereka para ulama, dan di hati kita ditanamkan cinta kepada para habaib, serta ditanamkan cinta kepada Sayyiduna Muhammad Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamatan dunia dan akhirat. Ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun seorang dan bagi kita seberataan.
musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biar aja. Aku dikit ya.